Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Sehat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, tetap. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, tentunya anak-anak yang punya ketuhanan, tentu kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia minta kita untuk berdoa. Dan siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, karena dua orang. Yang pertama yang memimpin kita pada pertemuan ini adalah Skolastika, dan nanti pada penutup adalah Desmond. Kepada Skolastika disilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan Bapa di mana Engkau telah menolong dan menyertai kami sejak dari rumah, perjalanan, hingga sampai di sekolah kami ini. Ya Bapa, kami tahu dan kami sadar itu bukanlah karena kekuatan kami, hanya melainkan belas kasihan-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, pada saat ini hendaklah kami memulaikan proses belajar mengajar kami. Kami mohon penyertaan Bapa, kiranya Bapa yang hadir bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapa dan Ibu guru kami bisa kami tanamkan dalam hati kami masing-masing. Ya Bapa, demikianlah doa anak-Mu yang sesingkat ini hanya kami antarkan melalui perantaraan diri anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Saya cek dulu kehadiran anak kami. Datanya hadir semua kalian? Iya. Berapa orang yang tidak hadir? Satu orang, Pak. Oh, satu orang. Siapa yang tidak hadir? Agusman Halawat. Agusman Alawan. Kenapa dia tidak hadir? Sedang sakit, Pak. Sedang sakit. Ya, mudah-mudahan pada kegiatan belajar mengajar berikutnya bisa bersama-sama dengan kita dan bisa belajar seperti biasa. Jadi pada hari ini sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, saya mau mengingatkan materi sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Tentu masih ada yang masih ingat. Masih ada? Masih. Siapa yang masih ingat materi kita? Saya, Oh, silakan. yaitu penerapan perbandingan trigonometri. Bagus, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan. Ada lagi yang masih ingat? Ada, Pak. Oh, silakan. Yaitu rumus-rumus sudut pada trigonometri, yaitu sinus, kontangan, dan tangan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk ada lagi? Tidak, Pak. Oh, karena tidak ada, jadi mudah-mudahan saya mengerti bahwa Anda sudah belajar di rumah, sudah ada persiapan untuk belajar hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Tentu saya belum menyampaikan tujuan pembelajarannya. Pertama, kita bisa menyelesaikan permasalahan model matematika pada sistem persamaan linear. Kemudian kita memilih metode yang mana yang lebih cocok untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Nanti ada tiga, ada sistem grafik, ada metode substitusi, dan ada metode eliminasi. Lebih dalam nanti kalau kita sudah masuk pada materi. Saya jelaskan. Kita bahas soal, kita latihan, dan kita kerjakan. Ada tiga nanti yang harus kita kerjakan.
melalui metode ini. Kemudian memecahkan masalah model matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Persamaan linear ini ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil contoh. Ya. Si Peter membawa 2 pulpen dan 3 buku. Ya. Lalu tempat tasnya adalah tempatnya adalah 6. Ya, 6. Berarti Peter ini membawa pulpen 2, berarti itu kita misalkan X. Lalu kalau buku berarti kita misalkan Y. Tempatnya tadi itu kita misalkan itu adalah pemecahannya berapa maksudnya. Nah, itu adalah kehidupan dalam pola kehidupan sehari-hari. Atau contoh kedua, si Doni membeli 2 roti dan 3 kue dengan harga 8.000. Berarti 2 beli roti dan 3 kue dengan harga 8.000. Lalu kalau ada pertanyaan berapa satu dan berapa satu kue? Kadang-kadang kalau kita belanja di warung, kita ambil aja kuenya 2, kita ambil 2, kita ambil roti 3, kita masukkan di plastik. Berapa ini? 8.000 semua. Kita sampai di rumah ditanya, berapa tadi satu roti ini? Kepala kita kan? Karena belum kita tanya tadi berapa satu roti waktu kita belanja. Rotinya berapa satu? Belum kita tanya. Kita ambil saja tadi. 2 kue, 3 roti. Kita masukkan di dalam plastik. Jadi kita bayar 8.000. Belum kita tanya berapa satu. Jadi kita yang sudah belajar model matematika bisa kita hitung. Kita misalkan kue itu adalah X. Kita misalkan Y itu roti itu adalah Y. Maka boleh nanti kita hitung menggunakan model tadi, grafika, eliminasi atau substitusi. Kemudian apa manfaatnya? Kenapa kita harus belajar sistem persamaan linear 2 variabel? Apa manfaatnya kepada kita? Apa manfaatnya kepada Anda sebagai siswa? Manfaatnya apa? 1. Kalau ada pelamaran soal model matematika seperti ini, sering muncul pelamaran CPNS, pelamaran P3K, apalagi anak SMK. Anak SMK ini tamat bisa langsung kerja, bisa langsung buat pekerjaan melamar di perusahaan. Jadi di model matematika ada di soal-soal ini. Ya, ada di soal-soal. Jadi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar serius, sungguh-sungguh untuk nanti mengerjakan soal. Karena implementasinya dalam kehidupan ada, manfaatnya ada. Jadi untuk anak-anak kami, saya mau himbau supaya semangat, menyenangkan untuk belajar, ya. Artinya buka wawasan, ya, dan bisa menyelesaikan model matematika. Nanti pada proses pembelajaran mari diskusi bersama, tanya jawab. Saya sebagai gurumu boleh bertanya kepada saya, diskusi bersama. Kalau masih ada yang masih belum paham silakan. Kepada teman boleh, ya, bisa ya? Bisa. Jadi hari ini kita masuk pada materi, ya, kita masuk pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, disingkat ya SPLDR. Sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ada kata-kata yang perlu kita paham. Intinya di situ adalah sistem dan ada persamaan. Lalu ada linear 2 variabel. Ya, tentu dalam kehidupan sehari-hari ada itu kata-kata persamaan. Sama A sama dengan B. Ya kan? Kalau pada matematika ada tanda sama dengan. Ya, tanda sama dengannya ya seperti ini. Nah, itu tanda sama dengan. Itu sudah paham kita. Ya. Dari SMP, SD, SMP sudah kita belajar mengenai tanda-tanda matematika. Jadi sistemnya
ini dalam suatu sistem boleh satu atau lebih, 2, 3 dalam sistem. Tidak hanya satu, berarti ada dua variabel. Nah, variabelnya ya ini kalau kita nanti pada masuk pada di sini, nah, ya, variabel ini kita lihat ini pada contoh seperti ini, 3x tambah 4 sama dengan 10. Masih ingatkah kalian apa itu persamaan linear? Ya, persamaan linear adalah kalimat terbuka memuat satu variabel berpangkat 1, pangkatnya hanya 1. Ya, pangkatnya hanya 1. Kalau kita gambarkan seperti itu gambarnya, ya. Misalnya pada contoh ini 3x tambah 4 sama dengan 10. Berarti ada variabel di situ. Ada variabel di situ adalah 3x. Ya, yang x-nya ini, yang ini, ya. Yang ini. Ya, yang x-nya ini adalah variabel. Yang 3 ini adalah koefisien. Ini tadi tanda sama. Maka apa tugas kita? Mencari nilai X. Seperti contoh tadi, kalau kita beli roti, kalau kita beli kue, berarti kita itu. Kita misalkan kue itu adalah X dan roti itu adalah Y. Berarti dalam menyelesaikan ini 3X sama dengan 6. Dari mana 6? Berarti dari sini 3X sama dengan 10 kurang 4. Berarti dapatlah X sama dengan 2. Sama dengan itulah berarti itu. Ya. Berarti ini adalah pada bidang Cartesius. Ya, ini Y dan ini X. Berarti di mana X-nya? Berarti di sini. Ini 0, 1, 2. Berarti ini X sama dengan 2. Bisa dipahami, Bro? Bisa. Ya, kita lanjutkan. Yang kita pelajari hari ini, ya, ada 3 tadi yang sudah saya jelaskan. Metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Lebih dalam nanti kita akan masuk di sini. Ya. Nah, sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, persamaan linear 2 variabel. Ya, di sini soal-soalnya diuji coba, uji kerjakan. Ya. Jadi demikian materi atau pembelajaran kita hari ini. Tentu dengan penjelasan saya, barangkali ada yang masih kurang dipahami, kurang dimengerti, boleh kita diskusikan bersama. Ya. Kalau ada pertanyaan, saya tanya dulu. Jelas semua? Jelas. Jelas. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Oh, silakan. Bagaimana implementasi sistem linear 2 variabel dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, terima kasih. Bagaimana implementasi sistem persamaan linear 2 variabel dalam kehidupan Sehari-hari. Ada yang bisa menjawab? Ada, Pak. Oh, silakan. Misalnya, Bobby beli 2 roti dan 3 kue dengan membayar 6.000. Rini beli 4 roti dan 2 kue dengan membayar 8.000. Lalu Bobby bertanya, berapakah 1 bungkus kue dan 1 bungkus roti? Artinya, misalnya roti adalah X dan kue adalah Y. Baik, itu aja. Oke, silakan dulu. Berikan undangan. Ya, luar biasa. Jadi benar apa yang disampaikan teman, bahwa implementasinya itu seperti yang saya jelaskan pada awalnya adalah ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, bisa diimplementasikan dengan atau misalkan dengan membeli roti atau kue. Nah, caranya seperti tadi, kita misalkan X dan kita misalkan
Y. Lalu kalau ada pertanyaannya, berapalah nilai X, berapalah nilai Y, kita tentukan dengan metode yang 3A. Misalnya melalui grafik, misalnya melalui apa lagi? Substitusi. Apa lagi? Eliminasi. Eliminasi. Jadi bagaimana, jelas? Jelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oke. Tidak, Pak. Hari ini setelah Anda mengerti, Anda memahami, dan barangkali kita boleh bermain latihan. Contoh soal, ya. Saya mengajak kita untuk membentuk kelompok, bekerja sama, gotong royong, ya. Bagaimana memecahkan sebuah metode matematika dengan ada 3 cara. Ya, kita bentuk kelompok, saya hitung. Yang mendapat nanti nomor urut 1 berarti dia kelompok 1. Yang mendapat nomor urut 2 berarti dia kelompok 2. Dan seterusnya. Saya bagi kelompok menjadi 4. Bagaimana, sepakat? Oke, saya bagi, saya hitung ya. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Artinya sudah tahu nomor urutnya berapa? Sudah ya? Sudah. Maka sekarang bentuk kelompok. Sudah ya? Sudah, Jadi, Pak. ini tadi kelompok berapa? Kelompok Satu. 1 ini. Kelompok 2. Ini. Keempat, Pak. Kelompok 4 ini kelompok 3. Ya, Pak. Bagaimana, sudah siap dengan temannya? Sudah, Pak. Oke. Sebelum saya membagikan lempar kerja, nah itu di atas ada ketentuan. Dilihat lempar kerja peserta konsep persamaan linear variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Di situ pada garis nanti dikalian ada nama kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Kemudian siapa nama-nama kelompoknya? Sehingga nanti saya bisa menilai siapa yang aktif. Ya kan? Ya, Pak. Nanti ditulis nama-nama kelompoknya. Ya, saya bagikan dulu supaya sebagai bahan untuk dibaca-baca. Ya. Oke, kerja. Ya, silakan.
Minta presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi di sini kami sudah membentuk grafik. Di sini X titiknya mulai dari 10, 20, 30, 40 sampai seterusnya. Dan Y-nya 10, 20, 30 dan 35. Jadi titik pertemuannya itu di sini. Di sini. Jadi nilai titik pertemuannya yaitu 40,25. Apakah jawab dari kelompok 2 jawaban kami diterima? Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Beri kepada saudara untuk memberi grafiknya. Dan garis ini untuk menentukan titik. Nah, jadi titiknya adalah 40,25.000. Nah, itu saja penjelasan kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada saudara? Silahkan. Terima kasih penjelasan dari kelompok 2. Kami bertanya dari kelompok 1. Mengapa di grafik yang saudari buat ada 5, 10, 15 dan seterusnya? Padahal penyelesaiannya adalah 40.000,25.000. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari. Sebenarnya yang 5 ini 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000. Apakah sudah jelas? Sudah, saudara. Sangat luar biasa kelompoknya. Ya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, artinya mampu memecahkan metode matematika menggunakan 3 cara. Ya, 3 cara, ada grafik, substitusi dan eliminasi. Ditambah dengan kreativitas anak-anak. Ada yang bawa alatnya dari rumah, walaupun sederhana, tetapi membuat pembelajaran menyenangkan. Jadi tentu karena sudah kita belajar ini dan kita sudah memahami bahwa itu pentingnya belajar sistem persamaan linear 2 variabel. Seperti ada tadi adopsi dari temanmu bahwa kerupuk ada hampir sama dengan materi tadi, ya, hampir sama. Jadi karena sudah selesai presentasi kelompok, tentunya kita simpulkan, ya kan? Kita simpulkan, maka ada pada persamaan linear 2 variabel ini, kita mari simpulkan ya bersama-sama. Berarti ada 3 cara metode yang harus digunakan. Ya, yang pertama adalah memecahkan masalah menggunakan metode grafik, menggunakan metode dengan cara apa lagi? Substitusi dan eliminasi.
sudah berakhir pada pelajaran kita pada hari ini, maka pelajaran kita berikutnya kita masuk pada sudut, supaya Anda mencari referensi di rumah. Kemudian saya ajak supaya lebih giat lagi belajar. Kalau ada kita pesan belajar kelompok, ada pesan seperti kelompok 4 bahwa contoh lain dari yang contoh yang sudah ada. Dari kelompok 1 sudah bawa supaya ditinggalkan. Ya, bisa dipahami dulu? Iya. Sebelum kita menutup proses pembelajaran kita pada hari ini, tentu kita berterima kasih kepada Tuhan karena semua kegiatan ini sudah berjalan dengan baik, dan tadi sudah kita tunggu siapa yang berdoa dan kita berikan kesempatan kepada siapa tadi, Desmond, dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan percaya kita. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur dan pada saat ini atas karunia dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hasil diskusi kami sejak kami dari tadi mengawal pertengahan hingga kami akhir pada saat ini. Kami tahu dan kami sadar Tuhan, bukan dari kekuatan kami, hanya melainkan belas kasih kepada kami semua. Allah Bapa, segala kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan, hanya kami serahkan di tangan. Allah Bapa surga, inilah doa sesingkatanmu ini, kita sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, demikian saja pembelajaran kita hari ini, dan saya tutup. Saya sahabat kita. Selamat pagi.